Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman. Saya berikan sedikit tambahan tentang keamanan di aplikasi yang sudah kita buat ya. Oke, kita coba masuk dulu admin. Sebagai admin, kita udah tahu perbedaan atau si pengguna ya. Kita punya dua pengguna di sini misalnya, atau dua level pengguna, admin dan kasir. Nah, yang admin atau nanti kita sebut administrator itu yang mengetahui semua atau bisa mengakses full daripada fitur-fitur yang ada. Ya. Kalau si kasir hanya bisa mengakses booking lapangan dan laporan, kemudian profil. Ya. Oke, kita lihat. Nah, yang akan saya jelaskan di aplikasi yang tadi atau yang sudah kita susun ini, sudah kita rancang ini, sudah kita buat, itu ternyata kalau nanti apa namanya, yang login kasir, misalnya kita klik log out dulu, kemudian kita masuk sebagai kasir ya, kasir kasir. Nah, ini kan tampilnya hanya home, booking lapangan, laporan, profil, dan logout. Ternyata kalau kita misalnya mau otak-atik gitu ya sih, misalnya cek home, home itu linknya di sini. Kemudian kalau booking lapangan, page booking. Nah, ternyata kalau si booking ini misalnya kita tahu foldernya atau mau nyoba-nyoba nama foldernya, misalkan kita kan ada pengguna, ada waktu ya foldernya ya, ada lapangan. Misalnya kita ketik di sini pengguna, itu ternyata bisa masuk teman-teman. Tuh, daftar pengguna. Nah, kalau passwordnya kita nggak ditutupin, berarti kita tahu juga tuh ya. Tapi padahal di sini yang nggak ada. Nah, ini kelemahan juga. Atau misalnya kita tahu juga ada tabel atau ada folder namanya lapangan kan ya. Sorry. Bentar. Tuh bisa lihat juga daftar lapangan. Nanti kalau tambah, bisa nambah juga data lapangan. Nah, yang harusnya si kasir ini nggak bisa nambah-nambah file-file yang master seperti pengguna, kemudian lapangan, kemudian waktu yang ada di tabel, yang harusnya menunya itu untuk admin. Nah, maka bagaimana cara kita menambahkan script programnya supaya si kasir tidak bisa mengakses? Nah, waktu juga bisa. Tuh, kita mau mengedit, mau menghapus, misalnya ada yang rese atau apa ya, berarti nanti ketahuan. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah supaya yang bukan admin tidak berhak mengakses fitur-fitur yang untuk admin. Oke, ini caranya seperti ini teman-teman. Kita buka ini futsal ABC ya. Kita kan waktu di awal sessionnya admin dan kasir ya, admin dan kasir. Nah, untuk supaya tidak bisa mengakses file-file yang akses untuk si administrator, maka kita tambahkan misalnya yang nggak boleh dilihat kan si pengguna ya. Jadi waktu pengguna diakses, nah ini berarti kita tambahkan nih teman-teman sini. Misal pengguna nih ya, PHP, kita tambahkan koneksinya tetap misalnya ini ya. Nah, sama ini nih berarti nih kita copy nih segini. Pengguna. Klik.
if session. Nah, karena if session kasir berarti ya, karena kan kita hanya dua. If session kasir, maka kita larang, nanti kita larang teman-teman. Kita larang, kita kasih, ini kita tutup dulu, kita kasih JavaScript, kita kasih peringatan alert, Anda misalnya warningnya Anda tidak berhak mengakses halaman ini. Gitu kan, alert, posisinya arahkan ke logout ya, logout, jadi keluar nanti. Klik, ini tutup atau ini buka lagi dulu, kemudian enter, tutup dulu, else, buka. Nah, buka ini kita pindahkan paling bawah sini. Pindahkan paling bawah, seperti ini, buka lagi, tutup, tutup ya. Jadi ini tutupnya ini teman-teman, else. Oke, kita coba ya, kita coba dulu. Jadi kalau nanti kasir maka akan tampil ini, tapi kalau admin langsung membaca ini. Kita cek, ini yang lagi login adalah kasir. Misalnya kita mencoba mau mengakses halaman pengguna, tadi kita udah kasih pengguna ya. Nah, Anda tidak berhak mengakses halaman ini. Oke, akan kembali. Oke, benar ya. Jadi sesuai nih teman-teman. Coba lagi. Bagaimana kalau yang diakses apa tadi? Waktu. Waktu harusnya masih bisa karena kita belum kasih script. Coba. Nah, ya kan? Booking lapangan tambah page, coba ini kita copy dari yang tadi pengguna. Ininya pengguna, bisa nggak? Nah, tambah pengguna juga bisa. Berarti kita harusnya juga menambahkan script supaya dia tidak bisa membuka seperti ini ya. Oke, kita tambahkan teman-teman. Berarti kita bisa copy ini di yang kita inginkan, yang tadi ya, di pengguna, misalnya ditambah pengguna juga ya, silakan, sama, ditambah juga gini, sama. Nah, ini tutupnya kurang, nggak ke copy.
pengguna tadi tuh kan nggak copy, kita ini copy juga terakhirnya. Diubah juga. Karena ini udah ada, berarti harusnya tinggal di atau supaya nggak terlalu panjang lah. Yang ubah, saya hanya kasih yang di tampilan-tampilan aja deh ya teman-teman. Ini untuk contoh aja, nanti silakan teman-teman di otak-atik sendiri. Kan kita udah buat, saya udah buat di pengguna nih. Terus yang nggak boleh diakses oleh si kasir juga di lapangan. Ya, berarti saya copy juga dari sini. Lapangan. Ya. Nanti yang ubah tambah silakan teman-teman diinin sendiri. Dikembangkan sendiri. Tutup dan kasih. Oke, kemudian lapangan dan waktu ya tadi. Waktu, oke. Oke, kita coba lagi. Misalnya mau ke waktu. Nah, nggak bisa kan? Oke. Misalnya tadi apa satunya lagi? Lapangan ya. Nah, nggak bisa juga. Oke, kira-kira itu teman-teman. Silakan yang tadi apa? Tambah sama ubah, silakan di otak-atik sendiri. Tambah tadi juga udah nggak bisa, kita coba di pengguna ya. Di pengguna juga udah nggak bisa. Kita tambah pengguna. Aksi dengan tambah. Nah, gitu kan. Nanti kalau ubah juga silakan dimodif, berarti ubah dimodif teman-teman, silakan. Kalau yang sudah ada PHP-nya, misal ubah kan sudah ada deklarasi variabel PHP-nya tuh, pembukanya ya, teman-teman tinggal masukkan aja maksudnya. Saya di lapangan diubah, ubah. Nah, berarti di sini nih, di sini. Ya, tinggal di apa? If tadi. Udahlah kita cobain langsung deh. Jadi kalau nggak dicoba, nah gitu kan. Walaupun saya belum nyoba nih ya. Nah, else nanti terakhirnya di sini. Simpan, coba ya, ini ubah lapangan ya. Ada di ubah lapangan ya. Lapangan aksi ubah. Nah, gitu benar, ubah terus kode ya harusnya ya. Oh, karena dia langsung manggil kode ya. Nah, nggak bisa ubah tuh. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dicoba untuk sedikit tentang keamanan.
Terima kasih terus menonton atau ngikutin tutorial-tutorial yang ada di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.